Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun bahkan cahaya sekalipun yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi.
Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya. Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Kamu pasti sudah tahu tentang lubang hitam, lubang raksasa yang menarik segala sesuatu yang dilewatinya. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang fenomena ruang angkasa yang disebut lubang putih?
Dan apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu dan katakanlah bertabrakan? Mari kita naik pesawat ulang-alik, menjelajah ke luar angkasa dan mengenal mereka lebih dekat. Seperti yang kamu sudah ketahui, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, bahkan dengan teleskop canggih yang bisa mendeteksi cahaya, sinar X atau jenis radiasi elektromagnetik lainnya. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan lubang hitam pada benda-benda di sekelilingnya. Sebagai contoh, ketika lubang hitam melewati awan materi angkasa, lubang hitam akan menarik segala sesuatu ke arahnya dalam proses yang disebut akresi. Ketika materi ditarik, materi tersebut menjadi panas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi. Atau hal lain bisa saja terjadi. Kadang-kadang sebuah bintang biasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam dan terkoyak. Lubang hitam merupakan objek super padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bintang yang malang itu mulai merenggang menjadi bentuk yang panjang dan tipis seperti spaghetti. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Kita menyebutnya spaghettifikasi. Ketika potongan-potongan bintang ditarik, mereka menjadi panas dan memancarkan sinar X. Lubang hitam juga bisa memilih cara lain, yaitu memampatkan bintang dan membuatnya jadi pipih seperti pancake. Di sudut lainnya ada lubang putih yang misterius. Lubang putih kurang terkenal karena kita tidak memiliki banyak informasi tentangnya. Pengetahuan kita tentang lubang putih didasarkan pada teori-teori yang berasal dari persamaan matematika yang sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan lubang hitam. Untuk menyaksikan pertempuran ini, kamu harus berada dekat dengan lubang putih. Tapi jangan khawatir, setidaknya lubang putih ini tidak akan memakan dan mengubahmu menjadi spaghetti atau pancake. Sama seperti tidak ada yang bisa lolos dari lubang hitam, tidak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Ini seperti klub paling eksklusif di luar angkasa yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamu bisa melihat kalau lubang putih juga memiliki massa dan bahkan bisa berputar. Di sekeliling tepi luarnya mungkin terdapat cincin debu dan gas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa yang berfungsi sebagai batas yang memisahkan lubang putih dari bagian alam semesta lainnya. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, ada satu perbedaan penting. Lubang putih dapat melepaskan materi dan energi, sedangkan lubang hitam tidak. Para ilmuwan menggambarkan lubang putih sebagai pembalikan waktu dari lubang hitam. Seolah-olah kamu menonton video lubang hitam yang diputar mundur. Benda-benda yang sudah berada di dalam lubang putih bisa keluar dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun tidak ada apapun dari luar angkasa yang bisa memengaruhi dunia dalam lubang putih yang penuh rahasia. Einstein mengatakan bahwa ruang dan waktu tidaklah datar. Keduanya bisa melengkung dan melipat. Semua itu karena benda-benda seperti bintang dan planet memiliki massa. Seorang ilmuwan bernama Carl Schwarzschild menemukan cara untuk menggunakan gagasan Einstein untuk menggambarkan apa yang terjadi di sekitar objek yang sangat berat. Dia menemukan sesuatu yang disebut singularitas. Ini adalah titik dengan kepadatan tak terbatas dan terletak di pusat lubang hitam. Ini seperti titik kecil yang sangat kecil di mana segala sesuatu disatukan, semua materi yang telah dikonsumsi oleh lubang hitam. Bagian yang sulit adalah bahwa singularitas itu sangat kecil, sehingga tidak masuk akal dalam pemahaman normal kita tentang ruang dan waktu. Ditambah lagi, ia membengkokkan ruang di sekelilingnya sehingga menciptakan area khusus yang terputus dari bagian alam semesta lainnya. Kita menyebut area ini sebagai daerah tak bertuan, yang pada dasarnya merupakan tempat keberadaan lubang hitam. Para ilmuwan masih belum bisa memahami apa yang terjadi di titik singularitas pada lubang hitam, apalagi lubang putih. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal cerita. Apa yang lebih kuat dan apa yang akan menang? Tampaknya lubang hitam dan lubang putih memiliki strategi yang sangat berbeda. Lubang putih adalah misteri yang masih belum banyak kita ketahui. Tapi tampaknya lubang putih lebih berpengalaman dalam menaklukkan ruang angkasa daripada lubang hitam. Maksudku, lubang hitam menelan materi dan semua yang ditemuinya, benar. Tapi, sebuah teori menyatakan bahwa lubang putih mungkin dulunya adalah lubang hitam. Untuk saat ini, lubang putih masih berupa khayalan.
Tapi cerita-cerita mengatakan bahwa lubang putih hanya bisa ada jika sama sekali tidak ada materi di dalam batas-batasnya. Jika partikel terkecil sekalipun memasuki lubang putih, itu akan menyebabkannya runtuh. Itu adalah kerugian yang signifikan dalam pertempuran potensial, bukankah begitu? Tapi menyelinap masuk ke dalam lubang putih juga merupakan tugas yang sangat berat, karena gravitasinya sangat kuat dan akan mendorongmu menjauh. Disinilah singularitas berperan. Ingat ketika aku mengatakan bahwa para ilmuwan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada titik kecil dengan kerapatan tak terhingga ini? Tidak mungkin lubang hitam hanya mengumpulkan materi tanpa batas di pusatnya. Pasti ada hal lain yang terjadi di sana. Bagaimana jika singularitas ini memantul dan benar-benar menjadi lubang putih? Tentu saja butuh waktu yang sangat lama untuk hal ini terjadi. Sekitar miliaran tahun, bahkan untuk lubang hitam yang paling kecil sekalipun. Ada tipe khusus yang disebut lubang hitam purba, dan para ilmuwan menduga lubang hitam purba mungkin terbentuk setelah alam semesta lahir. Dan jika memang ada lubang hitam yang sangat kecil yang terbentuk setelah Big Bang, lubang hitam itu mungkin sudah meledak dan berubah menjadi lubang putih. Sebagian ilmuwan bahkan berpendapat bahwa lubang putih mungkin bisa menjelaskan peristiwa Big Bang karena keduanya melibatkan sejumlah besar materi dan energi yang muncul entah dari mana. Semua ini tidak terdengar menjanjikan untuk sebuah lubang hitam. Mungkinkah ini pertama kalinya lubang hitam akan kalah? Jika lubang hitam menjadi lubang putih, tidak peduli seberapa banyak yang sudah dikonsumsinya, lubang hitam akan melontarkan semuanya ke angkasa. Kalau begitu, lubang putih tidak akan bertahan lama, jadi ia harus bergerak cepat untuk melawan lawannya. Wah, kamu mungkin mengira kamu lebih aman berada di dekat lubang putih karena lubang putih tidak akan memakanmu. Tapi lihatlah, lubang putih itu berguncang. Oh tidak, ia mulai mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya dengan kecepatan cahaya. Minggirlah agar tidak ada planet yang terkoyak dan terlontar ke arahmu. Setelah jutaan bahkan miliaran tahun membuat kekacauan di alam semesta, pertempuran yang megah, spektakuler, dan kacau balau akan segera dimulai. Lubang hitam dengan sabar menerima serangan itu, menarik semua yang dilontarkan lubang putih ke arahnya. Asteroid, bintang-bintang yang terkoyak yang dulunya bersinar terang di langit malam, planet-planet, bahkan seluruh galaksi, semuanya keluar dari lubang putih dengan sangat cepat dan ke segala arah. Lubang hitam dan lubang putih berhasil bertahan dari semua objek angkasa hingga saat ini. Tapi itu karena mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang melelahkan yang tidak berhenti. Semua rintangan melawan lubang hitam pada awalnya. Tapi lihat, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Lubang putih perlahan-lahan kehilangan energi karena tidak bisa menelan benda-benda baru dan memperbarui persediaannya. Sementara itu, lubang hitam dengan sabar mengumpulkan semua yang dilontarkan lawannya selama serangan dahsyat itu dan terus membesar. Lubang hitam bisa terus melakukannya selama ribuan tahun. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang putih semakin mendekat, meskipun lubang hitam berusaha melarikan diri. Dan tibalah saatnya untuk serangan terakhir. Gravitasi lubang hitam mulai meregangkan musuhnya hingga ia menelan musuhnya seluruhnya. Lubang putih benar-benar hilang, dan karena memiliki energi yang sangat besar, pemenang kita menjadi lebih masif dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh, tidak, lari! Sekarang ada lubang hitam supermasif yang kelaparan berkeliaran, mencari lebih banyak makanan. Sampai suatu hari nanti, lubang hitam ini akan hancur menjadi lubang putih dan memulai pertempuran yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, yang akan disaksikan oleh seluruh alam semesta. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya.
Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif. Kita mulai dengan masalah yang paling jelas. Kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu.
Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, nggak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut, sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana bulan dan matahari bertukar tempat? Ya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Konsekuensinya akan sangat mengejutkan dan dahsyat. Tapi inilah pendapat yang menarik. Bagaimana jika kita bisa selamat dari semua ini? Seperti apa kehidupan kita di dunia baru seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada tata surya? Saatnya mencari tahu. Mari kita mulai dengan bulan. Tahukah kamu bahwa bulan bertanggung jawab atas pasang surut air laut di bumi? Kamu tahu kan lautan yang naik turun seperti sedang bermain voli pantai? Semua itu berkat tarikan gravitasi satelit kita. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi. Hal ini sangat penting jika kamu tidak ingin berakhir seperti planet tertentu yang berputar pada sisinya. Maksudku Uranus. Selain itu, bulan juga berfungsi sebagai perisai melindungi kita dari sinar kosmik, asteroid, dan puing-puing luar angkasa yang berbahaya. Bulan itu seperti pengawal pribadi kita. Dan tanpa satelit kita mungkin tidak akan bisa bercanda dan menikmati hidup sama sekali. Sebagian ilmuwan berpendapat kalau bulan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di bumi.
Tanpa tarikan gravitasinya, kita akan mengalami iklim yang tidak menentu. Selain itu, bulan juga bisa mendistribusikan air ke seluruh planet kita. Dan kita semua tahu kalau air berarti kehidupan. Adapun matahari, kita semua tahu betapa penting perannya. Matahari menyediakan cahaya, panas, dan energi untuk semua planet. Tapi seperti halnya tuan rumah pesta yang baik, matahari terkadang bisa menjadi terlalu intens. Jangan pernah lupa kalau matahari adalah bintang yang sangat kuat dan masif dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau bukan karena lapisan ozon, kita semua akan hangus seketika. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Para ilmuwan mengambil jarak ini dan mengubahnya menjadi unit pengukuran. 1 unit astronomi atau AU. Jarak terdekat bumi bisa mendekati matahari tanpa hancur total adalah sekitar 0,9 AU. Sementara itu, jika kita bergerak terlalu jauh, lebih jauh dari 1,2 AU, planet kita akan berubah menjadi bola salju. Jadi kita cukup beruntung dengan lokasi kita. Sementara itu, jarak antara bumi dan bulan sekitar 0,002 AU atau 380-an ribu kilometer. Jaraknya sangat dekat dengan kita. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kedua benda langit ini dan seberapa besar pengaruh posisinya terhadap dunia kita, mari kita coba menukar posisinya. Pasti tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pertama, mari kita bayangkan sejenak bahwa matahari berada di tempat bulan. Kamu mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Panas dan radiasi matahari yang sangat kuat akan menjadi seperti sauna terburuk di dunia dengan suhu di bumi yang meningkat dengan cepat. Makhluk hidup di bumi tidak akan meninggalkan apa-apa selain tumpukan abu. Namun, kehancuran tidak akan berhenti sampai di situ. Atmosfer dan lautan akan dilucuti oleh angin matahari, sehingga planet ini akan terpapar dan rentan terhadap radiasi dan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Ini akan menjadi seperti pengering rambut raksasa di luar angkasa yang menyala penuh, dengan atmosfer dan lautan bumi yang akan langsung terhempas. Lupakan es yang mencair. Seluruh planet akan menjadi genangan air besar. Tapi itu jawaban yang akurat secara ilmiah. Membosankan ya? Sekarang, bagaimana jika kita bisa selamat dari bencana ini? Misalnya, bagaimana jika kita memiliki teknologi super canggih yang bisa melindungi kita dari kegosongan? Pertama, kalaupun planet kita bisa selamat, keadaan masih akan tetap panas. Karena matahari masih memancarkan lebih banyak panas dan energi daripada bulan. Selain itu, tidak seperti bulan yang mengalami periode kegelapan selama malam bulan, matahari memiliki sumber energi yang konstan melalui fusi nuklir. Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir akan kedinginan setiap malam. Kita hanya akan berkeringat saat tidur. Tentu saja semua panas ekstra ini akan berdampak serius pada ekosistem kita. Tumbuhan dan hewan harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan kita mungkin akan melihat beberapa perubahan besar dalam cara kehidupan di bumi. Bayangkan kebingungan hewan-hewan nokturnal. Tanpa bulan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bernavigasi atau berburu. Jadi, apa yang akan kita lakukan di dunia baru yang sangat panas ini? Mungkin kita bisa membangun rumah kaca berteknologi tinggi untuk memerangkap semua panas ini. Atau kita bisa menggunakan cermin raksasa atau permukaan reflektif lainnya untuk memanipulasi jumlah sinar matahari yang diterima bumi. Selanjutnya kita punya gravitasi matahari. Ingat kan tadi aku bilang bahwa tarikan gravitasi bulan bisa menstabilkan orbit bumi? Jadi jika kita menggantinya dengan sebuah bintang, maka akan terjadi hal-hal yang sangat aneh. Kita berbicara tentang perubahan ekstrim pada musim, iklim, dan segala macam keanehan yang berhubungan dengan cuaca. Kehidupan sehari-harimu akan terlihat seperti sedang mencoba melakukan dance cha-cha saat terjadi gempa bumi. Rotasi bumi juga akan semakin cepat secara drastis. Ini berarti siang hari yang lebih pendek, malam hari yang lebih panjang, dan banyak kebingungan dengan jam kerja dan hari ulang tahun. Jadi apakah ada cara untuk mengatasinya? Secara hipotesis, kita bisa menggunakan pesawat ruang angkasa besar atau teknologi lain agar menyesuaikan orbit dan rotasi bumi secara artifisial.
Sebagai contoh, kita bisa meluncurkan roket atau pesawat keluar angkasa yang secara perlahan-lahan akan mendorong planet kita ke orbit baru yang lebih stabil dan konsisten. Dan bukan hanya itu saja, semua permainan gravitasi ini juga berarti gelombang pasang baru dengan proporsi epik. Ombak yang begitu tinggi, sehingga para peselancar membutuhkan tabung oksigen hanya untuk menaikinya. Bayangkan mencoba mengemudikan perahu melewati badai sambil mengendari kuda bronco. Yeehaw! Bulan juga mencampurkan nutrisi di lautan dan membantu mendukung kehidupan laut. Jadi jika kita menukar matahari dengan bulan, air yang kaya nutrisi itu akan hilang. Lautan akan menjadi sup yang tergenang dan tidak bernyawa, tanpa ganggang dan plankton untuk menemani kita. Kita harus makan sandwich rumput laut dan minum air desalinasi untuk bertahan hidup. Dan jujur saja, tidak ada orang yang mau hidup di dunia tanpa sushi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba menciptakan pasang surut secara artifisial atau meniru tarikan gravitasi bulan pada lautan. Seperti menggunakan pompa atau mekanisme lain untuk memindahkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan efek pasang surut yang serupa. Atau kita bisa mencoba membantu kehidupan laut agar beradaptasi dengan lautan baru yang minim nutrisi, mungkin dengan mengembangkan budidaya ikan atau aquaculture. Terakhir, jangan lupakan radiasi. Matahari pada dasarnya adalah pabrik radiasi. Hal ini dapat mengacaukan kesehatan dan perangkat elektronik kita. Kamu pikir ponselmu sudah rapuh sekarang? Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ponsel di bawah suar matahari raksasa. Jadi kita membutuhkan teknologi perisai yang sangat canggih untuk melindungi kita. Bahan yang dapat menahan suhu yang lebih panas dari sekadar api dan medan magnet yang cukup kuat agar menangkis partikel bermuatan. Oh, dan banyak sekali tabir surya. Singkatnya, jika kita mengganti posisi bulan dengan matahari dan entah bagaimana berhasil menghindari konsekuensi bencana, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita ketahui. Tapi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya. Jadi apa yang akan terjadi pada tata surya kita? Sebagai permulaan, jika matahari dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa mengambil alih posisi bulan, maka akan terjadi kekacauan serius pada orbit planet-planet lain. Planet-planet itu akan meluncur ke arah yang tidak menentu seperti membongkar. Planet-planet itu juga akan merasakan kepribadian matahari yang berapi-api. Planet-planet itu harus berhadapan dengan radiasi dan partikel bermuatan. Terakhir, medan magnet matahari sangat kuat, dan jika matahari menggantikan posisi bulan, planet-planet lain akan dipaksa menari mengikuti iramanya. Hal ini bisa menyebabkan badai listrik, aurora, dan efek listrik yang luar biasa di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi pada bulan itu sendiri? Sayangnya kekuasaannya di pusat tata surya kita tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar bulan akan mulai mengorbit matahari dan dimakan oleh matahari, atau terbang seperti burung bebas. Jadi begitulah, lelucon kosmik yang berakibat fatal. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bersyukur bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi secara fisik. Dan sebagai gantinya, mari menikmati bulan yang indah dan matahari yang memberi kehidupan dari jarak yang aman dan nyaman. Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita.
Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam, tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, nggak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari nggak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat, biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar, bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget. Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit. Kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak.
Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan. Tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja. Jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas. Mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil menyimpan karya seni dari permukaan dan catatan penting untuk tetap menjadi manusia sebisanya. Kita akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur.
Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya, tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana, dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana, yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan.
Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi, tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola.
Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring.
Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya.